Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 3 membuat video ini dalam rangka pemenuhan tugas UTS pengantar teknologi bioproses. Metode yang kami gunakan dalam pemeliharaan daging dan unggas terkemas adalah iradiasi. Metode ini bertujuan untuk menonaktifkan mikroorganisme patogen yang terdapat dalam produk daging dan unggas terkemas sehingga bisa dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, metode ini juga dapat memperpanjang masa daging dalam kemasan. Terjadinya iradiasi makanan dapat menyebabkan interaksi radiasi dengan organisme atau sel hidup yang menginduksi berbagai proses fisik dan kimia dalam suatu bahan. Menurut prinsip iradiasi, pengaweten pangan dengan radiasi dilakukan dengan menggunakan energi tinggi yang bisa disebut dengan radiasi pengion. Selain ionisasi, iradiasi juga menyebabkan eksitasi dan perubahan kimia. Nah, bagaimana prinsip kerja iradiasi pada daging terkemas? Ada beberapa prinsip penting yang diantaranya adalah prinsip iradiasi, yaitu metode penyinaran dengan menggunakan energi tinggi yang biasa disebut dengan radiasi pengion. Sesuai dengan standar kodeks, radiasi pengion yang dapat digunakan adalah sinar gamma radionuklida, sinar X yang tidak lebih dari 5 MeV, dan elektron yang tidak lebih dari 10 MeV. Adapun prinsip pra-iradiasi dan pasca iradiasi yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Sebelum proses iradiasi pada daging, diperlukan tahap pra-iradiasi di mana daging harus segera didinginkan pada suhu tidak lebih dari 4 derajat Celcius. Bahan untuk pengemasan harus mampu melindungi produk ketika iradiasi dan masa simpan harus singkat, yaitu kurang dari 1 hari. Selanjutnya, proses iradiasi bahan pangan menyebabkan ionisasi, yaitu penguraian senyawa kompleks menjadi ion bebas. Pada proses ini juga menimbulkan eksitasi dan perubahan kimia pada sel mikroba. Kemudian, perubahan kimia pada sel hidup akibat iradiasi akan menghambat sintesis DNA pada sel mikroba. Hal ini menyebabkan proses pembelahan sel terganggu dan terjadi efek biologis. Setelah proses iradiasi, penting juga untuk kembali menyimpan daging pada suhu di bawah 4 derajat Celcius tanpa pembekuan serta mempertahankan pengemasan vakum. Pengaplikasian teknik iradiasi pada bahan makanan diperlukan untuk memperpanjang masa simpan, mengurangi akibat kerusakan dan pembusukan, serta membasmi mikroba atau organisme lain yang dapat menimbulkan penyakit terbawa dalam makanan. Codex General Standard for Irradiated Foods merupakan suatu standar yang berlaku untuk makanan yang diproses menggunakan iradiasi yang diadopsi oleh Komisi FAO-WHO. Pedoman otorisasi iradiasi pangan secara umum atau berdasarkan kelompok pangan merupakan salah satu pedoman iradiasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Standarisasi Produk Pangan Badan POM. Kedua pedoman ini menjadi dasar dalam menentukan dosis yang digunakan dalam pengaplikasian. Parameter yang digunakan dalam proses iradiasi adalah dosis serap, yaitu suatu istilah yang berarti jumlah energi ionisasi yang terserap oleh produk target. Satuan darinya adalah Gray. 1 Gray setara dengan serapan 1 Joule per kilogram produk. Menurut standar kodeks, dosis serap rata-rata keseluruhan adalah tidak melebihi 10 kg Gray. Menurut pedoman berdasarkan kelompok pangan, dosis minimum ditetapkan berdasarkan kelompok jenis produk dan tujuan dari iradiasi. Untuk kelompok unggas dan daging serta produk olahannya dapat dilihat di tabel. Iradiasi pangan ini cukup memberikan manfaat yang luas baik bagi industri pangan maupun bagi konsumen. Antara lain, yang pertama mengurangi mikroorganisme patogen, sehingga dapat mengurangi penyakit infeksi dan akibatnya biaya yang timbul untuk pengobatan dapat ditekan. Yang kedua, dekontaminasi bumbu, rempah, dan lain-lain sehingga tidak merusak rasa dan aromanya. Yang ketiga, memperpanjang masa simpan, sehingga frekuensi transportasi distribusi pangan akan berkurang. Akibatnya, dampak transportasi terhadap udara dan lingkungan juga berkurang dan kebutuhan energi untuk transportasi juga dapat ditekan. Yang keempat, mencegah serangan atau disinfestasi serangga. Yang kelima, menghambat pertunasan. Yang keenam, ekonomis karena tidak banyak pangan yang terbuang karena busuk. Yang ketujuh, iradiasi dapat dilakukan untuk pangan dalam jumlah besar. Yang kedelapan, iradiasi tidak mengubah kesegaran produk karena tidak menggunakan panas.